Baiklah, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Ibu Oktariana Indrastuti, nama kita hampir sama ya Bu ya. Kita juga satu rumpun ya Bu keilmuannya. Saya dari konseling, beliau dari psikologi. Jadi kita berduet pada pagi hari ini Bu. Baik, acara selanjutnya setelah Bunda Oktariana menyampaikan materinya, mohon izin sebelum saya persilahkan kepada panjenengan untuk bertanya, saya dulu yang mau bertanya boleh? Boleh. Bu, sambil duduk ya Bu ya. Saya ada beberapa pertanyaan nih. Seberapa manfaat jangka panjang, manfaat jangka panjangnya terapi pelukan dan PCIT ini tuh seperti apa Bu? Kemudian bagaimana menjaga konsistensi dalam kehidupan sehari-hari untuk menerapkannya? Itu. Seberapa efekkah jangka panjang untuk anak hingga dia dewasa nanti dalam menyelesaikan permasalahan psikologisnya dan permasalahan di lingkungan. Karena pelukan dan PCIT ini dimana ada interaksi yang mana orang tua mengkontrol anak ini dalam bermain, ada emosi yang dikontrol, ada perilaku yang dikontrol, ya kan, sehingga harapannya adalah anak bisa melibatkan diri ke lingkungan. Karena bagaimana pemecahan masalah di lingkungan itu butuh orang tua dalam membimbing. Jadi apakah manfaatnya jangka panjang, efek positifnya apa? Sampai dia di usia dewasa. Makanya tadi saya katakan, sebelum kita menangani anak kita, selesaikan dulu diri kita. Karena nggak mudah menyelesaikan diri sendiri. Menjadi musuh terbesar orang tua adalah diri sendiri. Itu. Terima kasih Ibu. Terkait dengan meningkatkan kepercayaan diri, kemudian rasa nyaman dan mengurangi rasa stres pada anak, ini ada kaitannya kah dengan yang namanya kemampuan adversity pada anak atau kemampuan ketangguhan, resilience bagi anak? Resiliensi pasti ya, karena resiliensi individu itu pasti bagaimana sudah terbentuk di lingkungan, ya kan? Kalau lingkungannya lemah, bagaimana tidak bisa membantu anak untuk melakukan diri dia ke lingkungan atau diri dia terhadap diri dia sendiri, maka dia akan menjadi orang yang tidak paham apa yang harus dilakukan. Banyak yang saya dapatkan, individu itu memiliki IQ yang oke, tapi secara kemampuan terhadap diri dia itu masih banyak yang butuh penanganan psikologi. Maka kenapa banyak sekali pasien-pasien itu sangat membutuhkan penanganan diri dia sendiri. Gitu banyak. Ibu-ibu yang datang ke saya itu juga banyak. Dalam kasus-kasusnya apa? Bagaimana menanganin anak, tapi ternyata dia kok belum bisa menangani anaknya karena apa? Karena dia belum selesai dengan masa lalunya. Dia pernah mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dari orang tuanya. Tanpa dia sadari frame itu dia bentuk lagi ke anaknya. Maka saya katakan tadi, selesaikan diri kita dulu, baru kita perlahan menangani anak kita dengan baik. Tapi artinya di sini bukan berarti saya lagi selesaikan anak saya nih, terus saya pembiaran buat anak saya, bukan begitu ya. Di sini adalah belajar memperbaiki diri sambil megang anak, cara komunikasi ke anak bagaimana. Karena misalkan kita punya anak misalkan 2 atau 3. Mereka dengan karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu sambil kita belajar karakter anak kita, sambil kita perbaiki diri kita. Begitu. Oke, terima kasih Bunda atas jawabannya, sangat inspiratif ya Ayah Bunda. Materi kita pada pagi hari ini semoga nantinya bisa kita terapkan pada anak-anak kita semuanya, baik ayah dan bunda semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberi kesempatan kepada ayah bunda hebat semuanya yang telah hadir pada pagi hari ini. Saya sebut pagi terus biar semangatnya pagi, gitu ya. Kita bagi 2 termin ya. Untuk termin pertama kita beri kesempatan untuk 3 penanya. Ya, kalau nanti dirasa cukup dengan 3 penanya berarti cukup 1 termin. Kalau masih ada lagi berarti nanti bisa kita buka termin kedua. Begitu nggih, kita sepakati. Saya persilahkan kepada ayah bunda untuk bisa bertanya dan angkat tangan, sebutkan nama dan wali dari Ananda siapa, begitu. Oke, ada 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 Bunda. Ini langsung kita bagi 2 termin gitu ya Bun ya. 4-4 ya kalau begitu ya. Oke, termin pertama boleh Bunda Sofia, Bunda Neti dan bapaknya Mbak Aisyah nggih, ngapunten. Nggih. Untuk selanjutnya nanti kita termin kedua. Monggo Bu, bisa diberikan mic-nya? Sudah, nggih monggo, dipersilakan. Bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nggih. Perkenalkan nama saya Sofia, wali dari Mumtaz Yain, Mas Yain, nggih. Yang umurnya 4 tahun. Nggih. Ibu Oktariana Indrastuti yang terhormat, pada kesempatan ini kami akan curhat, yaitu kaitannya dengan menguatkan bonding orang tua dengan melalui terapi pelukan, yang mana tadi disampaikan sangat banyak sekali manfaat dari terapi pelukan. Ini yang akan saya tanyakan, ini untuk terapi pelukan ini sampai pada usia berapa ya Bu? Karena kalau terapi pelukan mungkin bagi ibu kalau di usia mungkin bayi lahir sampai dia balita itu mungkin sering kali pelukan itu selalu ya. Tapi sampai seusia berapa terapi pelukan itu diberikan kepada anak kita. Terus yang kedua mungkin solusinya juga ini kaitannya dengan terapi pelukan kan sangat bermanfaat sekali untuk anak kita seperti apa yang telah disampaikan dalam paparan tadi. Ini mohon tipnya Bu. Kebetulan saya punya anak yang di pondok itu masih dalam usia SD Bu, usia SD. Itu kan kapasitas bertemu dengan orang tua atau ibu itu 1 bulan sekali. Dan mungkin pulangnya juga setahun 2 kali. Mungkin agar ini terapi pelukan yang bagaimana yang jitu meskipun 1 bulan sekali itu bisa meluk anak gitu nggih. Untuk menjadi terapi yang sangat jitu, 1 pelukan tapi menjadi manfaat yang sangat banyak sekali. Mungkin terapi dan tipnya untuk yang mungkin anaknya berada di pondok. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan ini tadi disampaikan Ibu bahwa untuk kita masuk di pendidikan formal itu mungkin tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Oktariana Indrastuti, Magister Psikolog, tidak melihat anak itu calistung, jadi tidak menjadi suatu ukuran. Akan tetapi kebanyakan pendidikan formal setelah menerima anak itu sering ukurannya adalah calistung, sehingga orang tua itu kadang kalau anaknya belum bisa calistung itu bingung mencarikan ini tempat untuk mereka les dan lain sebagainya. Sehingga kadang kalau anaknya itu yang kebetulan itu aktif, kalau misalnya suruh konsentrasi untuk membaca itu mereka itu kadang memang lebih banyak mereka motoriknya, sehingga mereka banyak bermain dan terus orang tua, wes juga kayak dolanan, kamu belum bisa baca, mungkin kan sering banyak terjadi vonis seperti itu Bu. Ya mungkin kalau pendidikan formal itu apa yang disampaikan Ibu Oktariana Indrastuti tadi tidak hanya pada yang penting adalah tadi secara psikologinya seperti apa, mungkin ini tidak terus menjadikan orang tua itu stres atau mungkin orang tua itu langsung kalau anaknya banyak motorik terus wes nggak boleh banyak ini nggak boleh ini dan lain sebagainya. Terima kasih, demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab saja ya. Monggo. Karena memori jangka pendek saya ini bermasalah juga terhadap informasi. Jadi pada lupa, mending saya jawab. Yang pertama, Ibu yang putra Ibu di pondok kelas berapa, usia berapa?
Ya untuk di pondok sejak masuk ini kelas 3. Naik kelas 3 berarti kelas 2 naik kelas 3. Ya. Cowok apa cewek? Cewek. Cewek. Ya, ya. Batasan kapankah kita melakukan terapi pelukan gitu ya? Pada dasarnya terapi pelukan ini kan untuk menenangkan anak, ya kan? Bagaimana anak juga percaya sama kita, meningkatkan imun gitu kan. Ketika kita sudah pembiasaan sejak kecil kepada anak, kita peluk anak, kita ngelus anak sejak kecil dan itu menjadi sebuah kehangatan anak dengan orang tua, maka ini akan jadi proses pembiasaan. Proses pembiasaan hingga nanti bisa jadi di usia dewasa sama anak ke kita juga. Jadi ketika nanti dia sudah dewasa karena sudah terbiasa dibentuk oleh orang tua sejak usia dini atau sejak usia anak-anak dipeluk, lalu diajak untuk ngobrol dari hati ke hati, maka akan menjadi sebuah proses pembiasaan dan ini akan menjadi pola yang akan dilakukan anak kepada orang tuanya juga saat dia usia dewasa. Seperti itu, Bu. Jadi sebatas kalau saya pribadi, kalau saya ya Bu, saya akan terus memberikan pelukan itu kepada anak saya meskipun anak saya di usia remaja. Seperti itu. Terus yang kedua, tadi Ibu bilang pertanyaan yang kedua tentang calisteng ya. Saya mau menjelaskan dulu. Jadi tes kesiapan sekolah, memang tadi penjelasan saya nggak detail ya karena saya kejar materi. Jadi manfaat dari tes kesiapan sekolah yang diminta oleh Dinas Pendidikan kepada psikolog itu melihat bagaimana prognosa anak ini dalam berprestasi nanti di SD. Artinya prognosa di sini bagaimana kemampuan bahasa, bagaimana kemampuan penyelesaian masalah di lingkungan, bagaimana kemampuan pembedaan bentuk huruf ini untuk membaca, bagaimana kemampuan dia dalam konsep dasar matematika. Nah, kalau Ibu katakan si anak ini kita kesulitan untuk matematika, pada dasarnya kita belajar matematika. Kalau guru PAUD saya pikir sudah pernah mendapatkan materi ini ya, tentang materi fonemik, pernah dengar enggak bersama Pak Dedi? Pernah? Jadi konsep matematika itu sebenarnya sejak kecil, sejak usia dini sudah bisa kita kembangkan. Bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi apa? Gradasi, sama beda. Dan gradasi itu kita kembangkan lagi dengan inquiry. D ini sama atau berbeda? Beda. Kenapa berbeda? Oh ini panjang, ini pendek. Oke, dia paham. Karena membentuk konsep matematika itu bukan langsung 1 tambah 1 sama dengan 2. Bukan. Tapi pemahaman konsep bahasa dulu. Apa itu? Yaitu gradasi dia paham apa tidak, sama beda dia paham apa tidak, panjang pendek dia tahu apa tidak, preposisi itu peletakan dia paham apa tidak. Nah nanti dikembangkan konsep mengidentifikasi huruf, ini 1, ini 2, ini 3 dengan apa? Bermain. Ketika anak ini sudah terbiasa dengan permainan-permainan, entah itu permainan pendekatan tradisional atau kita mau bikin konsep permainan sendiri, yang mana kita sisipkan konsep matematika, maka ini membantu kemampuan matematika anak gitu Bu. Jadi ketika sejak kecil kita terbiasa memberikan konsep matematika kepada anak, maka pada dasarnya kita juga, kalau saya pribadi tidak butuh les matematika. Seperti itu Bu. Itu loh yang saya katakan, itu maksudnya. Nah bagaimanakah misalkan nih di sekolah, tadi katanya di sekolah sini menggunakan metode lost part. Media lost part. Media lost part itu fungsinya banyak sekali, banyak aspek yang didapatkan. Salah satunya konsep matematika. Misalkan dia membuat bangunan, menyusun. Ya, menyusun balok. Ini konsep matematika enggak? Konsep matematika. Apa? Tinggi, rendah, sedang, ukuran, ya kan? Ya kan? Ukuran. Pakai apa? Timbangan misalkan. Jadi kalau pakai media lost part itu mereka juga ada timbangan. Misalkan, oh ini kok sama, oh ini kok nggak sama, berarti mana yang berat, mana yang ringan. Jadi konsep itu pada dasarnya, maka PCIT ini juga salah satunya bermain tradisional itu kita sisipkan ada aspek-aspek tadi yang saya katakan. Ada bahasa, perilaku, emosi, motoriknya gitu Bu. Ketika kita sudah membentuk atau sudah memberikan aspek-aspek ini kepada anak kita,
pada dasarnya nanti kemampuan kognisinya akan semakin oke, berkembang sesuai dengan tadi piramida belajar yang saya sampaikan. Memang tadi piramida belajar, maaf tidak saya jelaskan secara detail karena waktu juga sama tadi nggak kelihatannya di belakang ya. Nah seperti itu Bu. Lalu misalkan nih anak usia 6 tahun kok masih upyuk belum bisa diem untuk belajar gitu ya. Pada dasarnya anak-anak TK itu belajar dengan kinestetik. Gak mungkin dia belajar duduk. Seperti itu ya, dia belajar kinestetik. Maka konsep belajar anak adalah dia bergerak, bukan duduk Bu. Tapi kalau misalkan ini persepsi kita yang dikatakan fokus itu seperti apa? Dikatakan fokus meskipun dia gerak tapi dia paham apa yang disampaikan guru. Dia paham apa disampaikan kita, gitu Bu. Nah ini memang adalah, makanya saya katakan tadi, menjadi orang tua tidak ada tidak ada sekolah formalnya. Ini soft skill kita kembangkan juga, kayak gitu Bu. Maka saran saya untuk media aspek matematika, konsep matematika itu sebaiknya orang tua banyak berkomunikasi dengan guru juga. Tentang apa? Media low spot yang sudah digunakan, apa saja sih yang sudah diberikan tentang konsep matematika dasar. Misalkan tadi timbangan, terus apa lagi? Gradasi gitu ya. Iya, preposisi, bisa menggunakan kancing. Kalau saya biasanya menggunakan balon, tiup, terus habis itu dia lempar sambil berhitung. Seperti itu. Nah itu media bermain untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematika. Maka tadi saya katakan, pada dasarnya butuh nggak kita melakukan tes les matematika? Kalau saya pada dasarnya tidak. Begitupun juga dengan membaca. Membaca ketika kita terbiasa, misalkan nih identifikasi huruf. Ibu pernah mendengar fonemik? A, B, J. Sini pakai fonemik. Metode fonemik. Ini membaca nyaring. Pernah dengar membaca nyaring, read aloud? Sini menggunakan read aloud juga? Iya, kebetulan saya pernah coaching dan pelatihan read ya. aloud selama beberapa bulan. Read aloud itu Bu, sejak kecil ketika anak itu belum bisa baca. Tapi Ibu tahu buku cerita bergambar tanpa tulisan? Ya, disitulah dia mengembangkan apa yang dia lihat. Lalu habis itu Ibu baca nyaring, misalkan, tapi sambil membaca nyaring sambil menunjuk ya. Misalkan aku pergi ke pasar, aku pergi ke pasar, kayak gitu. Disitulah dia belajar tentang huruf, bunyi, itu ya, benar nggak? Seperti itu ya, read aloud ya. Nah, maka saya katakan pintar-pintar kita untuk meningkatkan soft skill kita. Kalau di tempat sekolah anak saya ada beberapa orang tua itu ikut komunitas read aloud untuk membantu mengajarkan anak dalam membaca yang menyenangkan. Gitu. Itu yang pernah saya dapati beberapa orang tua yang ada komunitas itu. Saya nggak tahu kalau di sini ada komunitas read aloud apa enggak. Oh belum ada. Mungkin Bu Eka bisa mengajarkan para orang tua di sini untuk metode read aloud karena pernah coach ya, menjadi coach ya. Itu menurut saya bagus sekali. Kenapa? Dengan read aloud, bermain tradisional, bermain tadi preposisi dan metode low spot tadi akan membantu pemahaman orang tua dalam mengajarkan anak dengan metode pendekatan psikologi yang menyenangkan. Bukannya, ayo gitu aja kok nggak bisa, ayo. Kenapakah kok dia baru dikasih tahu kok dia lupa? Apakah wajar? Kalau untuk anak-anak wajar, maka untuk anak-anak butuh pengulangan. Maka kalau di media low spot, ketika dia membangun atau membuat sesuatu, nggak boleh dirubuhkan ya. Tidak boleh dirubuhkan sampai selesai. Setelah itu dia cerita tentang yang dibuatnya bersama teman-temannya. Apa yang dibuatnya sama teman-temannya? Ini apa? Kemampuan bahasa, iya. Terus habis itu kemampuan interaksi, iya. Kemampuan matematika juga, iya. Jadi kalau dulu Bu Eka, kalau pengalaman saya punya anak TK dulu, sekarang udah SD, di sekolah anak saya itu ada tuntutan orang tua belajar low spot. Kalau dulu kami. Jadi kami itu dilatih tentang low spot. Dan fungsi low spot itu apa? Sehingga diharapkan orang tua bisa meneruskan ini kepada anaknya. Tanpa memaksakan, tujuannya ya, kalau sekolah anak saya dulu,
Tujuannya adalah agar tidak memaksakan anak untuk calistung, tapi orang tua yang mengajarkan dengan pendekatan low spark untuk apa? Touching psychologisnya dapat. Itu Ibu. Jadi kalau misalkan Ibu mengatakan agak bingung, memang ini sangat butuh untuk soft skill ya Bu ya. Tapi kalau misalnya Ibu katakan bagaimana ya, anaknya kan upiak dan bla bla bla. Upiak itu seperti apa dulu? Harus juga ada komunikasi dengan pihak guru kelas khususnya. Bagaimana anak ini saat mendapatkan materi di sekolah. Misal anak ini sukanya jalan gitu ya, tapi ternyata dikasih tahu atau dapat informasi kok dia ngerti, berarti nggak apa-apa Bu. Karena memang dia punya kebutuhan gerak. Nggak apa-apa, jangan dibatasi. Terus ketika oke, instruksinya silakan duduk karena kita mau makan, dia bisa duduk. Terus habis itu nanti ada kegiatan lagi, dia bisa berkegiatan. Berarti apa? Secara perkembangan dia oke nggak? Oke, nggak ada masalah. Maka dengan adanya komunikasi guru dan orang tua terhadap perkembangan anak itu penting sekali. Dan ini mungkin untuk kepala sekolah ya, bisa dilanjutkan. Saya nggak tahu kalau sini sudah pernah nggak orang tua mendapatkan pelatihan low spark, sudah pernah atau belum? Sudah. Oh sudah, keren sekali. Berarti bisa dilanjutkan nih orang tua untuk anak murid, untuk anak-anaknya di rumah. Karena kalau sekali dulu ada tuntutan harus bisa daun, misalkan ya Bu, maaf. Oh nggak bisa dicabut, misalkan ini ya. Apa ini Dek? Bunga, oke silakan pegang. Berapakah daunnya? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Konsep matematika nggak? Matematika. Oke, warnanya apa Dek? Hijau. Tapi ada coklat-coklatnya ya Bu. Kenapa ya ada coklat-coklatnya? Pemahaman nggak? Pemahaman. Bunganya Dek warna apa? Warnanya ungu. Oke, dihitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa Dek? 6. Dek, misalkan nih Dek, ini kan ada 6 nih. 6 bunga. Sekarang Ibu ambil, boleh nggak saya patah? Boleh. Ibu ambil ini. Ya hilang, tinggal berapa kira-kira? 3, ini konsep apa? Kurang. Terus kalau misalkan nih Dek, Ibu jadikan satu lagi, kita lem yuk Dek. Berapa? 6 Bu, konsep apa? Tambah. Paham ya sampai sini maksud saya ya? Gitu. Jadi memang pintar-pintar kita orang tua meningkatkan soft skill. Dengan PCIT dan tadi digabung dengan metode low spark itu bagus sekali menurut saya. Gitu sih dari saya Bu Eka dan Mama. Maaf kalau misalkan memang belum belum puas, nanti kita bisa ngobrol. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Bisa kita lanjutkan ke Bunda yang kedua nggih, monggo Bunda Neti. Assalamualaikum Bu Okta, saya Bu Neti, wali dari Ananda Aida. Yang saya mau tanyakan, saya kan juga punya anak kelas 1 SD ya Bu. Dulu itu waktu masih TK, kalau habis mandi milih baju itu masih bisa saya pilihkan sesuai hati saya, ngaten nggih. Pas sudah SD itu sering tanya aku nganggo sing ndi Mi iki tak iki, kula jawab yang ini tidak sesuai sama kemauan anak. Gitu terus saya capek jawabnya gitu. Terus saya kalau ditanya itu bilang ya wes terserah Mbak Ayah, ya wes terserah Mbak Ayah kalau ditanya kan gitu. Nah, lama kelamaan dia itu kalau ngapain saya tegur, sakarepku ngaten. Nah, pertanyaan saya yang pertama itu cara bagaimana anak agar tidak sakarepku gitu ya Bu. Terus yang kedua itu sekarang kan sudah SD, jadi anak ini sering main. Nah, saya itu pernah anak saya mau ngaji, sudah mau berangkat, diampiri temennya. Nah, ternyata itu saya di WA tetangga saya, yuk anakmu gulo gak ngaji malah ngomider terus kan. Nah, saya refleks sebagai orang tua kan gue sabit ngoten lho Bu, carang wis sak entuk kan. Kuwi do mulai to gak kan kula ngoten nggih sambil ngedumel kula ngoten. Tapi terus saya gini, "Hayo, mosok genten anakku tak sengeni tak jawahi dolanan karo cak iku kan kula ngoten." Nah, suatu kapan lagi gitu saya di WA sepupu saya, "Mi, anakku bahaya nek dolanan karo cak iku. Soale ibuke senengane ngompor-ngompori ben
anake nglawan wong tuane. Mosok ngono kan kalau ngoten kira. Nah, memang faktanya itu setelah anak saya main sama anak tersebut itu memang sering lawan. Nah, pertanyaan saya Bu, saya sebagai orang tua masa melarang anak saya untuk bermain dengan siapa gitu, dan bagaimana cara saya sebagai orang tua ini memotivasi anak saya supaya tidak tadi bilang sakarepku sama bermain sama anak tersebut gitu. Baik, terima kasih. Saya lanjut ya. Mama Neti. Ketika anak masuk di usia 7 tahun atau 6 tahun lebih, mau masuk sudah SD kelas 1, otomatis dia banyak belajar ke lingkungan. Dia sudah mau punya identitas diri, aku itu harus bagaimana, kadang dia mengikuti temannya dalam berpenampilan, begitu ya. Wajarkah? Wajar banget, gitu ya. Dan ketika dia minta, aku pakai baju ini, ibu pilih kan salah, nggak benar, nggak kebenaran, begini salah, ya udahlah terserah kamu milih apa. Pada dasarnya kan karena loh tak pilih kok nggak ada yang benar toh, silahkan diambil gitu kan. Tapi ada bahasa terserah gitu kan. Disitulah kuncinya anak belajar tentang terserah, maksudnya sakarepku gitu kan. Dan sekarang adalah lebih kepada bahasa terserah itu ada kalimat lanjutan. Terserah kakak, mana yang nyaman buat kakak tapi yang sopan. Atau enggak terserah kakak tapi nanti kalau kakak mau bilang sini ibu lihat ini oke apa enggak, misalkan gitu. Kayak makanya saya katakan tadi ya, kita ketika berkomunikasi dengan anak itu butuh seni. Kita menghadapi anak itu butuh seni. Seni yang mana ini kita misalkan ya, kalau saya pribadi saya katakan kayak trial error ya seni itu ya. Oh saya melakukan ini, oh kok nggak kebenaran. Oke, aku melakukan cara ini. Loh, agak lumayan. Oke, aku pakai lagi nih. Oh, kok nggak oke juga? Apa? Kok kemarin oke, kok sekarang nggak oke? Cari lagi cara sampai klik. Oh, dapat caranya yang ini. Karena anak itu kan bukan seperti statis seperti angka ya. Anak itu kan dia berkembang. Namanya dia berkembang ini dia banyak sekali terpapar dengan lingkungan pastinya. Jadi kalau misalkan berkomunikasi saat ini Bu, ini kan dia mau masuk ke transisi usia anak-anak. Usia 7 tahun sudah sampai? OTW, berarti mau usia anak-anak ya. Nah, di sini seni komunikasi kata terserah itu ada di belakangnya, penjelasan. Paham ya, kayak tadi saya katakan, terserah kakak silakan pilih, tapi nanti kalau yang ini misalkannya yang sopan misalkan. Terserah kakak tapi ada penjelasannya seperti itu. Karena anak taunya yaudah kalau misalkan ini terserah aku dong. Nah, ya memang anak gak salah, terkadang kita lupa sih gitu ya. Terus kemudian tadi ibu bilang apa lagi ya? Saya kok lupa. Bermain dengan teman, betul. Kita tidak bisa namanya melarang, tapi kita lihat ada efek positif dan efek negatifnya. Ketika misalkan kita dapat informasi dari orang, sebaiknya kita tidak langsung percaya. 50% kita tangkap dulu nih, gitu ya. 50% kita tangkap dulu. Yang persen selanjutnya kita gali sama anak ini. Kapankah kita menggali? Kalau kita interogasi dia posisi kita, ayo kamu, nggak akan keluar informasi itu. Tapi ketika kita menggali informasi itu dengan kondisi santai, sambil nonton, atau ibu lihat anaknya rileks dan ibu bisa kontrol ibu juga dalam berkomunikasi, informasi akan banyak keluar. Cara kita menangani anak sangat seni. Dan jangankan cara, bahasa aja itu seni loh. Seperti itu. Contoh, maaf, anak-anak zaman sekarang terkadang ada paparannya yang dia dengar entah itu dari media sosial atau dari lingkungan. Bahasa misalkan ASU, misalkan. ASU gitu kan, apa itu? Kalau saya gitu, apa itu? Habis itu kakak bla 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 bla. Misalkan ya, saya katakan kira-kira itu binatang atau manusia? Binatang. Kira-kira kakinya 2 apa 4? 2. Kira-kira kakak kakinya berapa ya? 2. Berarti kakak binatang apa manusia? Manusia. Berarti kalau kamu bilang kakak ASU, berarti kamu adiknya kakak, berarti kamu apa nak? Oh enggak. Memang lama Bu dalam menangani anak. Enggak bisa instan seperti yang kita inginkan. Butuh proses untuk memahamkan.
apapun itu butuh proses untuk memahamkan. Karena kembali lagi, anak ini nggak mungkin bisa langsung celing jadi. Dia butuh proses belajar. Seperti itu, gitu ya. Jadi ketika ada situasi kayak gitu, ajak dia ngobrol dengan situasi yang menyenangkan, cari informasi itu tanpa menyudutkan temannya, tanpa menyudutkan ibu temannya, tanpa menyudutkan dirinya. Lalu kita bisa mencari kesimpulannya, gitu. Saya kalau komunikasi dengan anak saya ada masalah di sekolah, ibu 1,5 jam saya hanya duduk sama dia santai. Entah itu di kamar sambil leyeh-leyeh, entah itu sambil kita ngemil bareng, kayak gitu. Jadi itu seni Bu, gitu ya Bu ya. Apakah saya salah Bu Okta? Saya katakan tidak bisa katakan salah. Karena kan bisa jadi karena kita sudah terbakar emosi. Dan cara kita frame cara kita itu tanpa kita sadari ada hal-hal yang kita terpapar saat kita masa kecil dulu atau yang pernah kita lihat. Wajar. Tapi sekarang kita runtuhkan frame-frame itu, kita bangun frame yang baru dalam kita bagaimana menghadapi anak kita. Gitu Ibu. Terima kasih. Untuk selanjutnya dari Bapaknya Mbak Aisyah. Oke, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Okta. Saya Pak Huda, wali dari Aisyah dan Konita. Ya, cewek-cewek yang ada di PAUD Taman Ceria. Nah, boleh saya tanya satu persatu Bu, satu jawab gitu aja Bu ya, biar clear gitu loh. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, yang pertama, saya dan istri sama-sama punya karir, seperti juga panjenengan. Panjenengan seorang konselor dan saat ini juga sampai pergi ke Kudus, itu tentu punya karir sendiri dan suami juga punya karir sendiri. Nah, itu bagaimana cara mengaturnya waktu dengan anak Bu? Itu karena apa? Karena memang pembagian waktu dengan anak dan waktu dengan karir kita masing-masing itu juga sangat penting. Nah, itu berkaitan dengan yang tadi loh Bu, salah satu solusi-solusi yang jenengan berikan. Contoh jenengan berikan solusi terkait penanaman bunga. 1, 2, 3 kemudian ngobrol dengan anaknya di kamar, itu kan sebaiknya yang sudah saya pelajari itu intens. Intens dalam hal ini satu anak, satu treatment. Nah, gimana kalau memang kondisinya itu anak tersebut jaraknya berdekatan gitu loh Bu? Apakah harus dipegang ayahnya terlebih dahulu yang satu atau bagaimana? Soalnya kalau memang langsung ditembak si anak si A itu yang bermasalah pada saat itu, si B melihat endingnya kok tidak clear kayak gitu. Itu pertanyaan itu dulu Bu, nanti ada lagi. Saya jawab dulu ya Pak ya. Siap. Yang pertama, ketika anak ini usianya tidak jauh berbeda, berarti peers ya, teman seusia, sekelompok. Beda berapa tahun kalau saya boleh tahu? 2 tahun. Oke, beda 2 tahun. Kalau untuk bermain bersama Pak, di sela-sela ya, setiap orang tua karirnya pasti beda-beda dalam waktu pekerjaan. Kalau saya alhamdulillah, kalau di hari Rabu sama hari Minggu saya free. Seperti itu. Di free inilah saya ajak dia bermain. Sedangkan kalau suami saya, posisi sekarang dia ngajar dan juga sedang studi lanjut, seperti itu. Apalagi studi lanjutnya di luar kota di Jogja, maka di saat dia selesai bekerja atau pas hari dia kosong 2 atau 1 jam, disitulah dia bermain sama anak. Begitu. Anak saya 2 cowok Pak, yang mana usianya 10 tahun dan juga ini mau 7 tahun bulan depan, kayak gitu ya. Kalau saat bermain kita gabungkan bersama, dan ketika kita melihat misalkan jalan bersama atau misalkan kita tadi ya bermain ini bunga, yang mana bunga ini bisa juga kakak mengajarkan ke adik, ya kan? Yang mana ditutorialkan oleh ayahnya seperti itu kan bisa ya Pak. Jadi kan ini kita bermain bersama, gitu. Bermain bersama, misalkan kakak sudah tahu konsepnya, nanti kakak bisa juga menjelaskan ke adiknya. Di sini kan transfer informasi yang mana kita melihat oh kemampuan bahasa kakak seperti apa ketika transfer ke adik, gitu kan? Tinggal kita coachnya dia aja nih, gitu. Atau misalkan
kita melihat sebuah permasalahan di lingkungan, itu kita bisa langsung eksekusi ke lingkungan bermain bersama, atau kita suruh melihat kondisi lingkungan kayak gitu. Kapankah? Di waktu sela. Dan ketika kita bermain sama anak atau kita punya waktu kualitas sama anak, bukan lamanya durasi ya Pak ya, tapi kualitas ya Pak ya. Itu yang saya tekankan bersama suami saya. Jadi kalau tadi Bapak tanya, kapankah kalau saya memberikan bermain sama anak, itu saya mencari waktu yang kosong, saya bermain sama anak saya. Kayak saya katakan tadi, setiap orang tua punya jam kerja yang berbeda-beda. Kalau kayak tadi suami saya, bahkan suami saya kadang hari Minggu harus mengajar. Kelas kalau kelas guru tuh kelas apa Bu namanya? Enggak, kalau di tempat universitas suami saya itu hari Minggu tetap ngajar. Nah, sebelum dia ngajar pagi itu dia main sama anak saya. Kayak gitu Pak. Ya, pokoknya itulah non reguler ya namanya ya, kayak gitu. Nah, seperti itu Pak. Lalu kalau malam hari, ketika saya pulang kerja, kadang saya praktek itu pagi sampai malam. Malam hari itulah ketika saya sudah bersihkan badan, saya sudah selesai sholat, anak-anak saya panggil kita ngobrol bersama. Dan ketika ada masalah, misalkan si kakak yang bermasalah atau si adik yang bermasalah, berarti satu sama ayahnya dulu. Yang satu sama ibunya atau ayahnya untuk berdiskusi gitu Pak. Seperti itu. Itu yang saya katakan tadi, memang ketika kita punya pekerjaan otomatis kita kan banyak terkuras di waktu pekerjaannya Pak ya. Nggak mungkin enggak, karena itu sebuah tanggung jawab juga. Tapi anak ini kan juga tanggung jawab kita. Artinya seni-seni kita untuk bisa melonggarkan waktu dalam satu hari minimal malam hari itu kita ngobrol sama anak. Bukan lamanya kita sama anak, tapi kualitas kita sama anak untuk bentuk bonding Pak. Seperti itu. Itu sih Pak. Baik, saya menangkap yang Ibu sampaikan. Kemudian yang kedua Bu, terkait penanaman. Nah, penanaman terkait pelukan tadi kan memang sebaiknya kalau bisa, kalau saya sih pengennya dia minta pelukan tuh ya ke orang tuanya kayak gitu kan Bu ya. Tapi kan di lingkungan sekarang ini, saya tidak munafik, lingkungan separah seperti ini, anak saya yang sudah akan ke SD, itu saya juga khawatir gitu loh. Itu bagaimana kita sebagai orang tua untuk dapat menyampaikan hal-hal yang tidak boleh, hal-hal larangan, hal-hal yang itu tuh sebaiknya tidak dilakukan kayak gitu. Karena apa? Karena kita sebagai orang tua tuh sebenarnya lebih mudah menyampaikan hal-hal yang boleh. Ini loh boleh kamu makan, ini loh permen ini enak, kayak gitu itu lebih mudah Bu. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua menyampaikan hal-hal yang tidak boleh? Contohnya Pak? Contoh, dia kalau di sekolah ya biasanya mungkin ada kata-kata dari temannya yang dia tiru sampai ke rumah. Nah itu kan kita sebagai orang tua harus ada filter, itu tidak boleh disampaikan. Terus ada tindakan kepada temannya yang kadang digunakan kepada orang tuanya itu juga sampai ke rumah kayak gitu. Itu gimana Bu? Soalnya kan tentu dengan lingkungan yang dia miliki, dengan waktu yang dia miliki itu juga kita juga pasti ada hal-hal yang harus kita stop, harus kita bilang kalau itu tuh tidak boleh. Contoh pelukan tadi kan bilangnya harusnya ke orang tua saja. Nah itu gimana biar dia tidak ke lawan jenisnya kah, ke orang dewasa yang mungkin baik dengan dia kah, kayak gitu. Itu menyampaikannya seperti apa Bu? Baik, kalau saya dengan media visual, ada video pelukan sentuhan boleh dan tidak boleh. Pernah lihat Pak? Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Apalagi kalau anak usia dini, mereka itu sangat mudah untuk memahami informasi, ada gerakan dan juga bahasa, serta nyanyian, senandung gitu. Jadi ketika kita mengajarkan seks edukasi pada anak, yaitu dengan visual. Seperti itu, dan ada gerakannya, dan juga ada lagunya kalau bisa, dan juga verbal. Nah, terus habis kita sentuhan tidak boleh, yang tertutup
baju dalam, apalagi dia cewek. Apa itu? Maaf kakak, kakak kan punya buah dada. Apa itu buah dada? Ini loh nak, gitu ya. Ini yang hanya boleh memegang adalah dirimu sendiri. Tidak boleh temanmu, tidak boleh orang lain. Kecuali saat kamu ke dokter atau ayah atau ibu saat itu membantu kamu dalam merawat tubuhmu. Seperti itu Pak. Dan itu memang tugas orang tua berkomunikasi ke anak untuk mempaparkan pemahaman seks edukasi. Seperti itu. Dan ketika saya mengajar tentang sentuhan boleh dan tidak boleh kepada anak-anak usia dini, saat itu saya bermain sama anak-anak usia di sekolah anak saya, mereka paham setelah saya inquiry. Apa? Setelah lagu semua kita joget-joget, kita gerak-gerak. Ini saya ke kelompok peer sekolah ya Pak ya. Lalu kita inquiry, oh mereka paham. Kalau di rumah bagaimana? Kita nonton bersama. Setelah itu kita diskusi tentang materi tersebut, gitu Pak. Sentuhan boleh, tidak boleh, siapa saja yang boleh, kenapa itu boleh, kenapa itu tidak boleh, begitu. Lalu terhadap informasi negatif, tidak mungkin anak kita tidak mendapatkan informasi negatif. Pasti, namanya lingkungan itu ada hal positif dan hal negatif. Pintar kita berkomunikasi sama anak. Misalkan kayak tadi saya katakan tadi, anak saya mengatakan gitu ya. Dia katakan pada kakaknya. Yang saya katakan apa? Apa itu? Itu seni ya Pak ya. Ketika kita menangani anak, kita bukan melihat bagaimana kok lama sekali. Karena memang kalau sama anak kita butuh proses komunikasi. Butuh proses dan sabar memberikan pemahaman kepada anak. Yang mana sesuai dengan tahap perkembangannya dia, milestones-nya dia. Contoh misalkan anak 3 tahun, yang mana dia mengatakan, misalkan 3 tahun tuh, bahasa kasar anak 3 tahun tuh biasanya maaf, ya. Misalkan itu ya, dia nggak ngerti apa itu, gitu kan? Dia nggak paham. Dia bisa terpapar dari siapa? Orang dewasa atau teman-temannya. Tapi kita katakan, Dek, apa itu yang kamu bilang tadi? Kamu paham nggak nak? Tanya dulu. Saya pasti yakin dia nggak paham. Karena kemampuan pemahaman dia bahasa baru 900, 1000, 1300 kata. Seperti itulah. Maka kita jelaskan, Dek, itu seperti ini loh orangnya. Padahal orang yang nggak pintar, padahal Allah itu menciptakan otak manusia tuh pintar semua loh, gitu. Jadi itu kata-kata apa? Kata-kata nggak boleh, nggak benar. Kenapa nggak benar? Itu namanya kita menghina orang. Saya katakan lagi, seni kita menciptakan bahasa susunan kata agar anak ini paham. Itu penting sekali. Seperti itu. Dan kita ketika berkomunikasi sama anak itu pasti trial error untuk mencari bahasa yang pas buat anak. Kadang saya memastikan pada anak saya dulu, adek paham nggak maksudnya ibu? Saya selalu kayak begitu, dari kecil. Paham gak maksudnya ibu? Enggak. Oke, ini loh nak maksudnya saya cari lagi bahasa sederhana yang bisa dia pahami. Begitu. Begitu Bapak? Nggih, baik Bu. Yang terakhir nggih Bu nggih, 3. Oke, yang terakhir, maaf, yang terakhir. Terkait ini loh Bu. Anak-anak itu kan seringkali kalau gelap dikit disuruh ke kamar mandi kan takut. Ya, horor, ada setan kayak gitu ya Bu ya. Nah, itu kita sebagai orang tua itu menanamkannya bagaimana Bu? Soalnya memang kadang hal itu juga penting agar dia itu bisa percaya diri, dia tidak takut untuk pada saat malam hari dia memang pengen pipis, pengen pup sendiri itu berani gitu loh Bu. Padahal kan kalau malam memang lampu dimatikan, itu kan hal yang lumrah. Itu bagaimana biar kita tidak ada loh hantu kayak gitu. Nggih. Hantu tuh abstrak. Ya. Masalahnya anak-anak zaman sekarang mendeskripsikan hantu tuh dari teman-temannya. Ya. Dan dia nggak pernah nonton film hantu, tapi temannya nonton film hantu. Dan anak itu mendeskripsikan hantu tuh gini loh. Pakai baju putih. Akhirnya apa? Frame-nya dia, hantu itu mengerikan ya. Tapi dia nggak pernah nonton. Dia nggak paham hantu itu apa. Gitu. Nah, kenapa kok dia bisa takut sama hantu? Kita mengulik lagi, apakah dia lihat atau dapat informasi dari teman atau tanpa disadari dari kecil dia suka ditakut-takuti. Dek, jangan ke situ ada hantu loh. Dia taunya hantu itu menakutkan.
Tapi dia tidak tahu bentuk hantu itu bagaimana. Bertambah usia, temannya mendeskripsikan, hantu tuh begini loh. Yang saya lakukan ketika anak saya masih kecil itu, dia gini, ibu takut itu saat usia 2,5 tahun. Kenapa? Saya ketawa. Tapi saya ketawa sambil, apa itu? Pocong. Itu usia 2,5 tahun, anak saya sekarang kelas 1 SD. Saya tanyakan, pocong itu apa nak? Begini. Siapa yang kasih tahu kalau pocong itu begini? Kakaknya saya inquiry. Oh, tapi sebelum inquiry kakak saya ke adiknya dulu. Oh begitu kata kakak, iya. Terus pocong itu bentuknya gimana? Enggak tahu. Saya panggil kakak sini di samping adiknya. Kakak tadi ngomong apa sama adik? Enggak, aku nggak ngomong apa-apa. Adik bilang katanya kakak kasih tahu pocong. Iya, kenapa? Aku kasih tahu pocong tuh gini. Takut gak? Suara kan jadi takut. Akhirnya saya peluk, gak, pocong itu gak ada deh, gitu ya. Itu bohong-bohong kakakmu. Bohong tuh apa? Itu kakakmu hanya bikin cerita-cerita aja. Saya ngomong kayak gitu. Habis itu dia gak takut. Masuk sekolah TK, mulai dia takut gelap. Ya, dia mulai takut gelap. Kenapa dia takut gelap? Cari tahu lagi. Jangan ke sana, situ gelap, ada hantunya. Ternyata yang mengasuh anak saya saat itu pernah ngomong begitu ke anak saya. Oke. Terus yang kedua, maaf Pak, saya takut kegelapan. Jujur, saya punya kecemasan kegelapan. Dan tanpa disadari, anak saya mentangkap itu. Dan itu yang sedang saya hipnoterapi diri saya tentang kegelapan. Saya psikolog, tapi saya ikut hipnoterapi. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi masa kecil saya nggak menyenangkan tentang namanya gelap. Kayak gitu ya. Jadi kita cari, kenapa dia takut? Saya katakan tadi, saya psikolog tapi saya manusia. Pasti saya punya kekurangan. Ya kan? Saya nggak sempurna. Kita jadi orang tua tuh nggak bisa sempurna. Tapi kita berikan terbaik buat anak kita, kita belajar lagi. Seperti itu. Saya punya ketakutan Pak tentang kegelapan. Sedangkan suami saya nggak apa-apa. Saya tuh kalau tidur harus remang. Tapi setidaknya ada satu lampu yang menyala, saya bisa lihat. Kalau enggak saya sesek. Itu yang sedang teman saya men-treatment saya kenapa saya begitu. Bisa jadi ada hal dulu yang saya lupa, tapi saya kok takut. Nah, seperti itu. Nah, anak itu belajar dari respon lingkungan Pak. Jadi ketika dia takut, anak saya karena suami saya juga tahu saya tuh takut gelap Pak. Ini saya jujur, kenapa? Saya psikolog, saya punya hal positif tapi saya punya hal negatif. Dan saya tidak malu mengatakan itu, kenapa? Saya manusia, saya tidak sempurna. Tapi saya berusaha untuk baik. Siapa? Buat anak saya. Nah, yang kita lakukan adalah ada lampu kecil yang menyala, yang mana dia kalau mau pergi ke kamar mandi, dia jalan. Tapi kita katakan dulu, ini ada lampu Kak. Kakak latih, memang terkadang kita harus sedikit memaksa. Memaksa ini bukan berarti tega. Tapi memberikan dorongan untuk dia melakukan problem solvernya dengan eksekusi. Gitu ya Pak ya. Andai kata tiba-tiba dia bangunin kita. Ya ayah atau bu, ama apa bunda aku mau pipis. Kita jangan langsung marah. Ya sudah bunda di depan, bunda di sini kamu masuk. Jangan aku takut, tidak silahkan di sini. Sekarang tergantung kita tega atau tidak tega. Terkadang kita kalau menghadapi anak butuh sedikit tega. Tega tanda kutip loh ya. Bukan tega yang membuat dia menjadi tidak oke. Dan setelah itu berikan penjelasan. Kenapa ibu seperti ini? Kenapa ayah seperti ini? Apakah malam itu menyampaikannya? Tentu tidak. Masih ngantuk kan, pada nanti emosi kan. Besok paginya atau saat besoknya setelah dikasih tahu. Atau sebelum saat kita lagi diskusi tentang lampu itu dan dia ke kamar mandi, sampaikan, nanti tahapnya gini ya, nanti seperti ini ya, kakak kalau mau misalkan memang masih agak takut, bangunkan ibu atau ayah, nanti ibu di sini kamu silakan kamar mandi. Paham maksud saya Pak ya? Nah gitu, itu lebih ke seni Pak, begitu. Terima kasih.